Baik, di pertemuan malam ini kita akan membahas tentang kekuatan politik yang akan disampaikan oleh kelompok 5. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dari kelompok 5. Yang pertama ada Retias Prayogi dengan NIM akhir 483. Selanjutnya Muhammad Kafabik dengan NIM akhir 434. Selanjutnya Ronaldo Ramadhani dengan NIM akhir 450. Dan selanjutnya Bisma Dava dengan NIM akhir 487. Dan yang terakhir Muhammad Fatul Muin dengan NIM akhir 474. Baik, dipersilakan untuk kelompok 5 untuk memaparkan materi. Yang pertama ada politik. Menurut para ahli, menurut Joyce Mitchell, Baik, politik terima adalah kasih kepada pengambilan moderator. keputusan politik atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya. Menurut Roger F. tahun 2014, 15, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan negara, lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan negara dengan warga negaranya dan negara-negara lain. Miriam Budiarjo, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana suatu kelompok-kelompok mencapai keputusan. Mas, mohon maaf, bisa berhenti dulu ya, Mas? Mas, Oh, oke. salah, Mas. Salah, Mas. Dibaca di grup dulu ya, Mas. Eh, yang pertama-tama yaitu keputusan pemasaran dalam konteks internasional sangat dipengaruhi oleh perspektif politik kedua negara, yaitu negara itu sendiri dan negara lain. Sebagai contoh, keputusan pemerintah Amerika Serikat telah mempengaruhi industri mobil di negara tersebut. Aturan-aturan keras seperti standar efisien, bahan bakar, telah menyulitkan industri dalam beberapa hal. Pemerintah di berbagai negara di dunia membantu industri dalam negerinya dengan memperkuat daya saing mereka melalui kebijakan fiskal dan moneter dengan beraneka ragam. Dukungan politik yang demikian dapat memainkan peranan penting dalam mencari pasar luar negeri. Eh, Dapat dilihat di PPT, politik menurut para ahli dapat disimpulkan yaitu suatu kegiatan atau cara untuk mendapatkan kekuasaan untuk memimpin dalam masyarakat dan masyarakat ikut andil dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan dalam memilih pemimpinnya. Next. Selanjutnya yaitu lingkungan politik. Ketika ingin bertumbuh di pasar global, perusahaan harus mempertimbangkan stabilitas politik. Lingkungan politik terdiri dari berbagai peristiwa termasuk berlanjutnya aktivitas bisnis, perselisihan antar negara di wilayah tertentu kesulitan 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 sipil atau konflik. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
Baik, untuk presentator kelompok 5, apakah bisa dilanjutkan? Baik, selanjutnya kekuatan politik merupakan aktor-aktor politik maupun lembaga yang memainkan peranan dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Next, ideologi negara. Yang pertama ada komunis, teori perubahan sosial yang diarahkan kepada cita-cita masyarakat tanpa kelas. Yang kedua, kapitalisme, alat-alat produksi dan distribusi sebagian besar dimiliki dan dioperasikan oleh swasta untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, ada sosialisme, kepemilikan oleh masyarakat secara kolektif atas alat-alat produksi dan distribusi dasar. Yang keempat, konve- konservatif atau liberal, seorang kelompok atau partai yang ingin meminimalkan kegiatan pemerintah dan memaksimalkan kegiatan usaha swasta dan perorangan. Next, Baik, selanjutnya badan usaha milik negara. Banyak alasan mungkin tumpang tindih mengapa pemerintah menguasai perusahaan. Alasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, menarik uang karena perusahaan dimaksud diperkirakan memperoleh banyak laba. Kedua, pemerintah yakni mampu mengoperasikan perusahaan dimaksud dengan lebih efisien dan lebih banyak menghasilkan uang. Ketiga, untuk tujuan ideologi khususnya apabila saya pikir pemerintah memenangkan pemilihan dan bermaksud menasionalisasi perusahaan. Keempat, untuk memperoleh dukungan suara para politis. Next. Selanjutnya privatisasi. Apa itu privatisasi? Privatisasi adalah pemindahan aset sektor publik kepada sektor swasta. Pemindahan manajemen kegiatan negara melalui kontrak-kontrak dan leasing, dan mengontrakkan kepada pihak luar kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh negara. Perlu dicatat bahwa privatisasi tidak selalu berarti pemindahan kepemilikan dari pemerintah ke swasta. Privatisasi dapat berupa kontrak dengan swasta untuk kegiatan yang semula dilaksanakan oleh pemerintah. Privatisasi juga dapat dilaksanakan dengan usaha patungan kerjasama dalam mengoperasikan usaha yang semula sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, sekarang swasta versus pemerintah. Yang pertama, perusahaan milik negara dapat menurunkan harga secara tidak wajar karena tidak berorientasi ke laba. Yang kedua, BUMN memperoleh dana atau modal murah. Yang ketiga, BUMN memperoleh kontrak kerja dari pemerintah. Yang keempat, BUMN memperoleh kemudahan ekspor. Yang kelima, BUMN mendapat bantuan tenaga dari pemerintah sehingga mengurangi biaya upah. Jadi bisa disimpulkan dari pernyataan yang saya baca tadi, bahwa pemerintah lebih unggul dari swasta. Next. Selanjutnya, nasionalisme. Nasionalisme adalah pengabdian kepada bangsa, aspirasi atau kepentingan politik dan ekonomi serta tradisi sosial dan budaya sendiri. Dampak nasionalisme terhadap perusahaan internasional antara lain, yaitu yang pertama, permintaan terhadap produk luar sangat minim. Yang kedua, pelindungan industri lokal tertentu. Yang ketiga, pemerintah lebih suka memakai jasa pemasok lokal. Yang keempat, pembatasan jumlah tenaga asing. Yang kelima, proteksi dengan menggunakan tarif, kuota, dan lainnya. Yang keenam, mengusahakan solusi Prancis daripada pengambil alihan asing terhadap perusahaan lokal. Yang paling ekstrim terjadinya pengambil alihan atau penyitaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Berikutnya merupakan terorisme. Terorisme merupakan tindakan kekerasan melawan hukum yang dikaitkan alasan tertentu, termasuk menggulingkan pemerintah, menuntut pembebasan yang pembebasan rekan yang dipenjara, pembalasan kesalahan nyata dan khayalan, dan menghukum orang-orang yang tidak menganut agama teroris tersebut. Next. Berikutnya adalah stabilitas pemerintah. Pemerintah stabil apabila ia dapat mempertahankan kekuasaannya sendiri dan tidak terkena perubahan radikal. Bisnis akan berkembang bila selalu terjadi perubahan pemerintah maupun peraturan yang berlaku. Stabilitas pemerintah dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah memelihara kemampuan untuk tetap memerintah. Yang kedua adalah membuat kebijakan yang stabil dan permanen. Next. Yang terakhir adalah fungsi kekuatan politik. Secara hakiki, politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Next. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 yang telah memaparkan materi dengan jelas. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilahkan teman-teman perwakilan kelompok untuk bertanya dengan raise hand terlebih dahulu, serta menuliskan pertanyaan di grup. Jangan lupa sebutkan nama, NIM, dan perwakilan kelompok. Baik, untuk Mbak Sofa, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Sofwa Nabila dengan NIM 2021479. Tadi kan dijelaskan tentang privatisasi. Nah, kalau tujuan dan dampak suatu negara melakukan privatisasi itu apa? Kasih. Selanjutnya, Mbak Sawang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Sawang Uniswaya Chandra dengan NIM 2021-451. Pertanyaannya, sejauh mana konflik politik antar negara dapat mempengaruhi rantai pasokan global dan kinerja bisnis internasional? Terima kasih. Untuk teman-teman dari kelompok lain, silakan untuk raise hand. Silakan Mbak Zakia Maharani. Saya Zakia Maharani dari perwakilan kelompok 7 izin bertanya. Tadi kan dijelaskan di PPT yang bagian di lingkungan politik bahwa ketika ingin bertumbuh di pasar global, perusahaan harus mempertimbangkan stabilitas politik. Nah, apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menstabilitaskan politik tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Indriani. Baik, perkenalkan nama saya Indriani Valentina Rossi, ini 449, perwakilan dari kelompok 12. Pertanyaan saya, menurut kelompok Anda, mengapa stabilitas politik sangat penting bagi perusahaan multinasional yang ingin beroperasi di luar negeri, dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola resiko politik dalam bisnis internasional? Terima kasih. Selanjutnya untuk Mas Adam. Baik, saya Adam Sulaluna dengan perwakilan dari kelompok 4 dengan NIM akhir 478. Saya izin bertanya mengenai bagaimana perubahan kebijakan moneter global mempengaruhi mata uang dan inflasi di Indonesia. Terima kasih. Untuk teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Baik, selagi menunggu teman-teman untuk bertanya, silakan untuk kelompok 5 untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Silakan untuk kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Adam. Perubahan kebijakan moneter global dapat mempengaruhi mata uang. Bagaimana perubahan kebijakan moneter global mempengaruhi mata uang dan inflasi di Indonesia? Perubahan kebijakan moneter global dapat mempengaruhi mata uang dan inflasi di Indonesia melalui beberapa mekanisme antara lain. Yang pertama adalah perubahan suku bunga. Perubahan suku bunga oleh bank sentral di negara-negara maju dapat mempengaruhi aliran modal ke Indonesia. Yang berikutnya adalah perubahan nilai tukar. Perubahan nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi inflasi di Indonesia. Yang ketiga adalah perubahan permintaan global. Perubahan permintaan global dapat mempengaruhi ekspor dan impor Indonesia. Bagaimana Mas Adam? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sofa Nabila. Tadi kan dijelaskan tentang privatisasi. Nah, kalau tujuan dan dampak suatu negara melakukan privatisasi itu apa? Tujuan Tujuannya adalah membiarkan administrasi swasta mengambil alih kendali beberapa aset dan proses negara, bahwa persaingan bebas memaksa kepentingan baru ini untuk menyediakan layanan yang terorganisir, efisien, dan otonom. Selain itu, negara berharap agar bisa memperbaiki dan membuat yang diprivatisasi keuangan menjadi lebih sehat. Dan terdapat dua dampak Terakhirnya minggu depan privatisasi. Pertama, efek langsung dari penjualan aset atau likuiditas negara yang lebih besar, yaitu solvabilitas ekonomi yang lebih besar karena negara membebaskan diri dari proses dan kewajiban akses yang diprivatisasi dan juga menerima ke kompensasi ekonomis. Kedua, negara kehilangan kendali atas aset yang dijual dan itu mungkin berarti mulai sekarang pengeluaran yang lebih tinggi daripada yang diperoleh melalui penjualan awal. Gimana Mbak Sofa? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sawang Wulan. Pertanyaannya yaitu sejauh mana konflik politik antar negara dapat mempengaruhi rantai pasokan global dan kinerja bisnis internasional. Menurut kelompok kami yaitu konflik politik antar negara dapat memiliki dampak signifikan pada rantai pasokan global dan kinerja bisnis internasional. Dikarenakan ketidakkepastian yang muncul selama konflik politik, termasuk perubahan kebijakan, perdagangan, sanksi ekonomi, atau ketegangan geopolitik dapat mengganggu kelancaran rantai pasokan. Perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam memprediksi biaya, waktu, pengiriman, dan ketersediaan bahan baku. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Indri Valentina Rossi dengan NIM 449. Pertanyaannya yaitu, menurut kelompok Anda, mengapa stabilitas politik sangat penting bagi perusahaan multinasional yang ingin beroperasi di luar negeri? Dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola risiko politik dalam bisnis internasional? Eh, jadi menurut kelompok kami, stabilitas politik sangat penting bagi perusahaan multinasional yang ingin beroperasi di luar negeri karena faktor-faktor politik yang tidak stabil dapat berdampak buruk pada bisnis mereka. Beberapa alasan dari kelompok kami yaitu yang pertama, stabilitas politik menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi investasi jangka panjang. Yang kedua, perubahan dalam regulasi dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi strategi bisnis dan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, lingkungan yang stabil memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan aman dan mematuhi hukum yang berlaku.
Dan untuk mengelola risiko politik dalam bisnis internasional, perusahaan dapat mengambil beberapa langkah seperti menyebar investasi di berbagai negara. Perusahaan dapat mengamankan asuransi politik untuk melindungi investasi mereka dari risiko politik. Lalu perusahaan harus secara rutin menganalisis risiko politik di negara-negara di mana mereka beroperasi. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam dialog dan keterlibatan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lokal dapat membantu memitigasi risiko politik. Bagaimana, Pak Indri? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Faiz Devanto dengan NIM akhir 395 dari kelompok 9. Bagaimana peran pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat dan aktivis lingkungan mempengaruhi politik lingkungan dan kinerja bisnis internasional? Aktor peran pemerintahan seperti lembaga swadaya masyarakat dan aktivis lingkungan memiliki peran penting dalam mempengaruhi politik lingkungan dan kinerja bisnis internasional melalui beberapa cara. Yang pertama, kampanye dan advokasi. Mereka dapat mengorganisir kampanye, petisi, dan protes untuk menyoroti isu-isu lingkungan tertentu. Yang kedua, penelitian dan pendidikan. Lembaga swadaya masyarakat dapat melakukan penelitian independen tentang dampak lingkungan dari tindakan bisnis internasional dan berbagi temuan mereka dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Aliansi dengan pemerintah. Mereka bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membentuk kebijakan lingkungan yang lebih ketat. Yang keempat, peran pengawasan. Aktivitas lingkungan dapat berperan sebagai pengawas untuk memastikan perusahaan internasional mematuhi standar lingkungan dan sosial yang ditetapkan. Apakah bisa diterima, Mas Faiz Devanto? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zakia Maharani. Tadi dijelaskan di PPT bagian lingkungan politik bahwa ketika ingin bertumbuh di pasar global, perusahaan harus mempertimbangkan stabilitas politik. Nah, apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menstabilkan politik tersebut? Ada beberapa faktor untuk mempertimbangkan stabilitas politik, eh, yaitu sistem politik, ketidakstabilan sejarah, kualitas pemerintah, hubungan internasional, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, ketidaksetujuan politik, ketidakpuasan rakyat, ketahanan hukum, kondisi ekonomi, dan konflik etnis atau agama. Gimana Mbak Zakia? Apakah sudah menjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Baik, pertanyaan sudah terjawab semuanya. Apakah dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan raise hand. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan untuk sesi tanya jawab. Sekaligus mengakhiri diskusi kita malam ini tentang kekuatan politik. Saya ucapkan terima kasih kepada presentator dan teman-teman semuanya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Gazi.